Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang pembangkit listrik tenaga surya. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama Iril Gunawan, 2 Agus Ramadan, 3 Andre Febrian, dan saya sendiri selaku moderator Dede Catur. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Andre Febrian. Pada Andre Febrian dipersilakan. Listrik merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting. Sejak adanya listrik, manusia mengalami kemajuan yang sangat besar dalam berbagai bidang. Yang menonjol adalah dalam bidang teknologi elektronika. Sebelum adanya listrik, hampir semua benda dan alat bantu manusia dalam kehidupan sehari-hari digerakkan dengan tenaga manusia ataupun alam. Seluruh kegiatan kita langsung atau tidak berkaitan dengan listrik. Permintaan daya listrik terus meningkat dengan semakin bergantungnya manusia terhadap listrik. Energi listrik dibandingkan pada tempat yang jauh dan dikonsumsi pelanggan yang berbeda di perkotaan dan pedesaan. Ketika energi ditransmisikan dan didistribusikan ke berbagai konsumen, ada energi yang hilang yang disebut rugi transmisi. Pengertian listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui seperti listrik induksi. Udah, Bul. Next deh. Udah. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Pembangkit tenaga listrik terbagi menjadi 2 sumber, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Berikutnya akan dibacakan oleh Khairil. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber energi terbarukan, yaitu yang pertama biofuel, yang kedua biomasa, yang ketiga panas bumi. Yang keempat air, yang kelima angin, laut, ampas, dan nuklir. Selanjutnya kemudian PLTS. PLTS, yang mana pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS adalah pembangkit listrik yang merubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya sistem lensa atau cermin dan dikombinasikan dengan sistem pelacak di matahari ke satu titik menggerakkan mesin kalor. Selanjutnya, kemudian panel surya. Panel surya terdiri dari kumpulan sel-sel surya. Setiap sel surya terdiri dari 2 lapisan silikon yang saling menempel, yaitu lapisan silikon tip
lapisan silikon tipe P, yang mana lapisan silikon tipe N dan tipe P terbentuk dari lapisan silikon murni dan disebut dengan semikonduktor intrinsik. Kemudian semikonduktor ini terdiri dari ikatan atom dan yang mana terdapat elektron sebagai penyusun dasar. Dalam semikonduktor tipe N ini terdapat muatan negatif yang berlebih, sedangkan dalam semikonduktor tipe P terdapat muatan positif yang berlebih dalam struktur atomnya, yang kebalikan dari semikonduktor intrinsik. Selanjutnya, moderator. Kemudian akan dibacakan Saudara Hafiz Ramadan. Silakan kepada Saudara Hafiz. Perbandingan PLTS dengan PLTU. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS masih membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan untuk bisa kompetitif dari segi harga. Harga listrik dari PLTS saat ini masih kalah kompetitif dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan dari batu bara. Selain itu, PLTS masih menghadapi tantangan intensitas panas dari matahari yang tidak menentu di Indonesia. Meskipun begitu, tren harga listrik dari PLTS terus menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi suatu saat listrik dari PLTS akan cukup ekonomis, walaupun akan tetap sulit bersaing dengan listrik dari PLTU. At some point, pasti akan kompetitif, bisa 5 tahun atau 15 tahun lagi, ujarnya. Lanjut. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Form IESR Febi Tumio menyebutkan harga investasi pembangkit baru terlihat ketika terjadi pembangunan sekitar 1000 MW. Menurutnya sejauh ini tren penurunan harga investasi pembangkit di dunia tidak terjadi di tanah air. Di dunia, ujarnya, investasi untuk PLTS terus mengalami penurunan karena kapasitas bertambah terus. Jika pada 5 tahun lalu harga listrik dari PLTS sekitar 6-7 sen dolar per kWh, maka saat ini sudah sekitar 3, sen dolar per kWh. Posisi Indonesia sekarang kalau hitung-hitung IESR dengan kondisi hari ini sekitar 8-9 sen dolar AS per kWh. Lanjut. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan PLTS. Yang pertama, kelebihan dari PLTS yaitu sendiri ramah lingkungan, tidak membutuhkan bahan bakar, dan sumber energi yang berkelanjutan. Kekurangannya, harga pembuatan relatif mahal, tidak berfungsi di malam hari, dan membutuhkan perangkat tambahan dalam pemakaiannya. Kesimpulan, jadi listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik, seperti gelombang radio. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membagikan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga. Pembangkit tenaga listrik terbagi menjadi 2 sumber, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Pada penggunaan PLTS itu sendiri terdapat 2 cara, yaitu pemusatan energi surya dan fotovoltaik. Sekian, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.